Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai fase D demonstrasi kontekstual dari mata kuliah PSE mengenai peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional CASEL. Nah, untuk anggota kelompok 1 itu terdiri dari Atuswatun Hasanah, Ayu Novitasari, Jaka Hairul, Nadia Nurhanifah, juga Yuni Nuraini. Baik, untuk saat ini kami akan membahas yang pertama adalah film Laskar Pelangi, yang kedua adalah alternatif film lain, yang ketiga adalah pembelajaran pada film tersebut. Yang pertama adalah film Laskar Pelangi. Nah, apa saja sih yang bisa kita dapatkan dalam film tersebut? Baik, sebelum kita mempelajari lebih jauh, kita bahas terlebih dahulu sinopsis film tersebut. Nah, Laskar Pelangi ini menceritakan tentang kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak miskin di Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Mereka merupakan peserta didik SD Muhammadiyah, yakni SD tertua di desa tersebut. Konflik awal terjadi saat SD Muhammadiyah Belitung terancam dibubarkan oleh Departemen Pendidikan dan Budaya Sumatera Selatan jika jumlah peserta didiknya tidak mencapai 10 orang. Namun, Bu Mus tetap berusaha untuk mendapatkan peserta didik agar sekolah tersebut tidak ditutup. Dan datanglah Harun, anak dengan keterbatasan mental yang menjadi penambah jumlah peserta didik. Ke-10 peserta didik tersebut dengan semangat belajar bersama Bu Mus hingga suatu hari mereka mengikuti karnaval. Mahar, peserta didik yang berbakat di bidang seni, ditunjuk untuk menjadi ketua dalam karnaval tersebut. Dan kemudian mereka berhasil menjadi juara 1. Lintang, Ikal, Mahar mengikuti lomba cerdas cermat dan mereka berhasil memenangkan lomba tersebut. Kemudian di akhir cerita, Ikal sebagai tokoh utama berhasil mewujudkan mimpinya untuk bisa ke Paris dan Lintang menunjukkan semangat belajarnya menurun ke anaknya. Berdasarkan cerita tersebut, apa saja sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah mereka saling menghargai antar sesama, menghargai perbedaan, saling menolong, rela berkorban, dan kebersamaan para tokoh pun terjaga hingga 12 tahun lebih lamanya. Nah, itu menunjukkan sikap toleransi yang tinggi. Nah, yang selanjutnya, sebagai seorang guru, tentu harus menghargai setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik yang dicerminkan oleh Bu Mus. Selanjutnya, yang ketiga adalah tokoh Bu Mus dan Pak Harun memiliki semangat tinggi dalam memberikan pendidikan melalui cara beliau untuk mempertahankan keberlangsungan pendidikan di desa tersebut. Yang keempat adalah eksplorasi. Guru kreatif dalam memanfaatkan kondisi sekitar untuk membantu pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah menanamkan pendidikan karakter di setiap pembelajarannya. Yang terakhir adalah guru mampu menggali setiap potensi yang dimiliki peserta didik meskipun dengan keterbatasan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alternatif film lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan. Yang pertama ada Dead Poets Society, dan yang kedua ada tentang film Sakola Rimba. Nah, kita akan bahas lebih jauh mengenai dua film tersebut. Nah, apa saja sih yang dapat dipelajari dalam film tersebut serta hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Baik, kita akan membahas mengenai film Dead Poets Society. Nah, film ini merupakan film drama Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1989, disutradarai oleh Peter Weir dan dibintangi oleh Robin Williams sebagai tokoh utama. Film ini memiliki cerita berlatar belakang pada tahun 1959 di sekolah asrama khusus laki-laki bernama Welton Academy, sebuah sekolah konservatif di New England, menceritakan tentang guru bahasa Inggris yang unik dan penuh semangat yang mengajarkan peserta didiknya untuk berpikir out of the box dan senantiasa mengejar impian mereka dengan penuh semangat. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang bisa kita petik dari film tersebut? Yang pertama adalah mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri. Yang selanjutnya, menginspirasi peserta didik untuk mengejar impian mereka.
Yang selanjutnya adalah memperkenalkan alternatif cara pandang pemahaman. Dan yang terakhir adalah mendorong para peserta didik untuk mengekspresikan diri. Selanjutnya kita akan membahas Sekolah Rimba. Nah, film ini terinspirasi dari kisah nyata, yakni sekolah binaan yang dibuat oleh Butet Manurung pada tahun 2003 di daerah Jambi. Sekolah Rimba ini dapat diartikan sebagai tempat belajarnya orang-orang rimba. Niat awal Butet ketika datang ke orang rimba dengan membawa misi pengajaran ditolak dengan keras. Orang rimba menganggap pendidikan adalah kejahatan yang berbahaya yang dapat mencelakai mereka. Banyak di antara mereka sering tertipu oleh orang asing yang merampas tanah mereka dengan memanfaatkan mereka yang tidak dapat membaca dan menulis lewat surat perjanjian. Bisa dikatakan saat itu orang rimba masih sangat tertinggal dalam bidang pendidikan. Pada keadaan seperti itu, semangat Butet semakin besar dan selalu optimis yang dapat meyakinkan mereka bahwa pendidikan sangat penting. Langkah awal Butet untuk memulai misinya yaitu menyesuaikan dirinya dengan pola hidup mereka, dimulai dari cara orang rimba berpakaian dan cara mereka makan. Butet menanamkan nilai-nilai positif dan juga sosial emosional mereka sehingga dapat mengembangkan aspek kecerdasan emosional dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Saat ini, orang rimba atau suku anak dalam sudah dapat mengikuti proses jual beli dan tidak akan tertipu lagi oleh surat perjanjian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran guru sebagai agen perubahan yang dapat diambil dari film tersebut. Yang pertama, adanya adaptasi. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda harus dimiliki oleh seorang guru, baik kita akan mengajar di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Yang kedua adalah berani. Memiliki keberanian untuk mengambil resiko dan tentunya pilihan dari guru tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah prioritas, yakni mampu mengutamakan kepentingan masyarakat atau peserta didik terlebih dahulu. Yang terakhir adalah guru harus memiliki kreativitas dalam mengatasi kendala. Misalnya dalam pembelajaran, bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada sebagai media alternatif pembelajaran sehingga peserta didik dapat belajar dengan menyenangkan. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan, kita sebagai calon guru tentunya bisa mengambil hal-hal positif dari film-film yang sudah disebutkan. Dan tentunya hal tersebut akan memberikan kesan nilai yang positif dan bermanfaat bagi peserta didik. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.